Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Siska Mawaski. Seperti biasa, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Langsung saja kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita awali informasi pertama Tribuners. Sopir Vanessa Angel, Tubagus Jodi akhirnya menjalani sidang perdana terkait kasus kecelakaan yang menimpa pasangan artis Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansyah di Pengadilan Negeri Jombang pada Kamis 27 Januari. Dalam sidang tersebut, JPU mendakwa Jodi dengan pasal berlapis. Jodi didakwa dengan pasal 311 ayat 5D dan pasal 311 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, Tubagus didakwa dengan pasal 310 ayat 4 dan pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Menanggapi dakwaan tersebut, Jodi mengaku tidak keberatan dan menerimanya. Dalam sidang perdana ini, Tubagus menghadiri persidangan secara virtual di Lapas Kelas 2B Jombang. Adapun sidang lanjutan akan kembali digelar pada Kamis pekan depan. Penasihat hukum Tubagus, Eko Wahyudi mengatakan kliennya tidak mengelak ataupun keberatan dengan dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Menurut Eko, kliennya mengakui bahwa dalam kondisi mengantuk dan laju kendaraan di atas 120 km saat mengemudikan kendaraan yang ditumpangi oleh keluarga Vanessa Angel. Padahal batas kecepatan kendaraan saat melaju di jalan tol maksimal 80 km. Diberitakan sebelumnya, kecelakaan yang menimpa Vanessa Angel dan keluarga kecilnya terjadi pada 4 November 2021. Dalam insiden tersebut, mobil yang dikendarai oleh Jodi menabrak pembatas jalan. Akibatnya, Vanessa yang duduk di bangku tengah terlempar keluar, sedangkan Bibi yang duduk di kursi depan mengalami luka parah. Anak balita Vanessa dan pengasuhnya selamat meski mengalami luka-luka. Lama tak terdengar kabarnya, sosok ex-pramugari Garuda Indonesia, Siwi Widi, kembali mencuat. Namanya kini dikaitkan dengan dugaan kasus pencucian uang dari mantan pegawai Ditjen Pajak senilai ratusan juta rupiah. Siwi Widi kembali menjadi sorotan setelah namanya muncul dalam daftar penerima uang dari mantan pegawai Ditjen Pajak Wawan Ridwan. Dugaan suap itu terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh tim jaksa penuntut umum KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta pada Rabu 26 Januari. Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa Siwi merupakan teman dekat dari anak Wawan bernama Muhammad Farsha Kautsar. Wawan mentransfer uang ke Siwi sebanyak 21 kali dengan total mencapai 647,8 juta rupiah. Jaksa KPK Muhammad Asri Irwan mengatakan transfer itu dilakukan oleh Wawan selama periode 8 April 2019 hingga 23 Juli 2019. Seperti diketahui, Wawan Ridwan didakwa menerima suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu 26 Januari. Wawan diduga menerima suap senilai 606.250 dolar Singapura dari hasil rekayasa pajak serta gratifikasi. Diketahui Wawan bersama anak kandungnya Farsha telah menukarkan sejumlah mata uang asing atau falas di money changer Raja Valutama Exchange senilai total 8,8 miliar rupiah. Kemudian ada pula di money changer Dolarindo Intravalas Pratama senilai 50 juta rupiah. Mereka kemudian menempatkan hasil penukaran falas tersebut pada rekening Bank Mandiri milik Farsha. Uang itu dibelanjakan dan dibayarkan untuk pembelian jam tangan, aset, dan barang-barang mewah lainnya.
Selesai sidang, Jaksa Asri membenarkan si Wiwidi Purwanti yang dimaksud dalam surat dakwaan merupakan mantan pramugari Garuda Indonesia. Sementara itu, KPK menyatakan akan segera memanggil si Wiwidi dan sejumlah saksi relevan lainnya. Pemanggilan dilakukan guna klarifikasi terkait penerimaan uang tersebut. Keterangan dari para saksi termasuk Siwi diharapkan nantinya dapat memperjelas perkara suap ini. Pemanggilan seseorang sebagai saksi di depan persidangan tentu karena ada kebutuhan dari tim jaksa untuk membuktikan seluruh uraian perbuatan dari terdakwa sebagaimana surat dakwaan jaksa. Kami pasti akan memanggil para saksi yang relevan dengan uraian perbuatan terdakwa dimaksud. Tentu salah satunya adalah saksi ini. Oleh karena itu, kami juga berharap pada masyarakat untuk terus ikut mengawal persidangan yang terbuka untuk umum ini, karena kami pastikan tim jaksa KPK akan mengungkap seluruh dari fakta-fakta hasil penyidikan yang telah kami lakukan. Sebuah bangunan yang menjadi kantor pinjaman online atau pinjol di wilayah Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 Penjaringan Jakarta Utara digerebek oleh polisi pada Rabu 26 Januari. Penggerebekan ini dilakukan karena kantor pinjol tersebut tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan pihaknya mengamankan sebanyak 98 pegawai penagih utang yang diamankan dari lokasi. Zulpan menjelaskan perusahaan yang belum disebutkan namanya ini memperkerjakan para pegawainya dengan masing-masing tugas. Sebanyak 14 pegawai mengoperasikan aplikasi pinjol ilegal, kemudian ada 48 orang yang diantaranya bertugas sebagai tim reminder, sementara itu 50 lainnya bertugas mengingatkan para nasabah ketika mereka sudah terlambat membayar atau sebagai penagih. Sebanyak 50 orang penagih ini dibagi lagi menjadi 3 tim. Pembagian tersebut berdasarkan lamanya keterlambatan nasabah dalam membayar utang. Mungkin biar tahu itu tugasnya ngapain aja sih? Mengingatkan sih keterlambatan. Jadi sebelum nasabah jatuh tempo itu kita ingatkan bahwa tagihannya itu 2 hari ke depan akan jatuh tempo. Paling itu sih ingatin aja. Sejauh ini kalau Mbak sendiri menangani berapa nasabah, Mbak? Banyak sih, Mas. Sekitar berapa mungkin dikasih hampir 100 lebih ya. 100 lebih ya? Sehari emang ditargetkan 100 atau? Iya, karena kan data memang banyak. Cuman kan gimana cara kita follow up ke nasabah biar nasabahnya mau bayar. Berarti ini se-Indonesia, Mbak? Tergantung dari data yang masuk di kita aja, Mas. Ada yang dari wilayah luar Jakarta gitu. Mbak, mungkin sebelum masuk ke sini, mungkin bisa jelaskan dulu rekrutmennya gimana sih ke sini? Kalau saya diajak teman sih, Mas. Kita kebanyakan dari sini teman ke teman sih, teman ke teman biasanya. Tapi waktu info lowongan kerjanya itu di bidang apa, Pak? Kita sih dikasih tahu bahwa disk collection yang dibutuhkan. Kalau dari awal tuh perusahaan apa yang nerima? Maksudnya rekruternya tuh siapa awalnya dibilang? Kalau ngerekrut sih biasanya kita teman ke teman ya, Mas. Kita saya kerja nih, terus kita buka loker nih. Biasanya diinformasi sama admin. Kita nanti biasanya share di WA pribadi atau di grup pribadi masing-masing sih. Kita ada loker nih, di fintech, bagian penagihan gitu sih. Dan langsung di interview di sini juga? Interview langsung training. Mbak, mungkin boleh tahu pendapatannya atau gajinya berapa sih? Lumayan sih, Mas. Di angka di atas gapapa lah. Sekitar 5 juta, 6 juta? Sekitar 5. Sempat beredar kabar bahwa kantor pinjol ilegal ini turut memperkerjakan anak di bawah umur. Namun kabar ini dibantah oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Aulian Syah Lubis. Terkait kasus ini, polisi menetapkan 1 orang tersangka yang berperan sebagai manajer. Aulia juga menegaskan tak ada unsur pengancaman, baik dalam bentuk fisik ataupun daring, dalam operasional pinjol ilegal ini. Untuk itu tersangka hanya dijerat dengan pasal terkait perdagangan. Diketahui pinjol ilegal ini baru sebulan beroperasi. Jadi ada 4 leadernya. Nah, itu yang kami bawa ke kantor dan kami lakukan pemeriksaan. Siang ini sudah kita tetapkan 1 orang tersangka, yaitu manajernya sebagai tersangka. Nanti untuk perkembangan lanjut terkait dengan penanganan kasus ini akan kami sampaikan lebih lanjut. Bang, inisialnya siapa, Bang? Oh iya, masalah anak di bawah umur tidak ada ya. Mungkin tidak ada. Jadi semuanya yang kita amankan tadi malam adalah sudah dewasa. Jadi tidak ada anak-anak di bawah umur
yang dipekerjakan di perusahaan pinjol ilegal tadi malam. Ya, tersangkanya atas dugaan pasal apa, Bang? Siapa, Bang? Gimana salah satu? Inisial manajer siapa, Bang? Serta tanggung jawabnya. Inisialnya adalah V. Tanggung jawabnya, Bang? Dia manajer itu yang membawahi kegiatan daripada perusahaan pinjaman online ilegal ini. Ya. Ditetapkan tersangkanya atas dugaan pasal apa, Bang? Undang-undang perdagangan. Jadi tidak ada terkait dengan yang biasa seperti yang lalu ada pengancaman, kemudian pornografi, itu tidak ada. Jadi tidak kita temukan. Hanya saja perusahaan ini adalah ilegal. Sejumlah massa menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI di wilayah Senen, Jakarta Pusat pada Kamis 27 Januari. Aksi demo ini menuntut agar anggota Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan, dipecat dari lembaga tersebut, imbas ucapannya yang menyinggung soal penggunaan bahasa Sunda dalam rapat. Massa yang mengatasnamakan aksi Urang Sunda menggugat ini juga turut menampilkan sejumlah atraksi dalam demo mereka, seperti menyanyikan lagu bahasa Sunda hingga aksi debus. Dalam kegiatan tersebut, massa juga kadang meneriakan agar Arteria Dahlan mau keluar dan menemui mereka. Massa juga menuntut politisi PD Perjuangan itu untuk dipecat. Sebelumnya, masyarakat penutur bahasa Sunda juga mendatangi gedung DPR RI untuk melaporkan Arteria Dahlan ke Majelis Kehormatan Dewan atau MKD. Para penutur bahasa Sunda itu diterima oleh anggota MKD sekaligus legislator PKB asal Jawa Barat, Maman Imanul Haq. Menanggapi hal ini, Maman memastikan bahwa dalam 1 minggu pihaknya akan memproses laporan tersebut. Sementara itu, menanggapi soal banyaknya tuntutan agar Arteria dipecat, juga ditanggapi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan bahwa kadernya itu telah menyampaikan permohonan maaf dan akan banyak belajar dari peristiwa ini. Ia juga menegaskan tindakan Arteria merupakan sikap individu, bukan partai. Kedap, alhamdulillah di dalam tata negara Indonesia itu ada legislatif 2 bagian, yang melalui partai politik dan non partai politik. Saya dulu dengan TNI berjanji, siapapun yang melenggang ke Senayan, orang sering tulungan atas nama Jawa Barat. Alhamdulillah, setiap saya telepon, mau di Padang, mau di Merauke, selalu diangkat. Kemarin ada berita TNI di daerah Sumatera menyampaikan bahwa tidak mungkin TNI bisa nerima, katanya, kata orang Bandung. Saya coba-coba tadi pagi telepon, ternyata ada di Jakarta, wajib lamun bung diusir ke orang Sunda, datangan orang Sunda. Alhamdulillah TNI selama ini kita komunikasi selalu amanah. Kang Iman, nanti format ke MKD kita perbaiki, kalaupun memang ada yang belum sesuai formatnya, tapi kalau yang sudah ada kita serahkan ke TNI, mudah-mudahan bisa mewakili sebagai orang Sunda yang teraniaya oleh Arteria Dahlan. Gitu deh, ya, semangat. Secara simbolis. Ya, salah simbolis dulu. Kang, sini Kang, ada sini Kang. Kamu ada sini Kang. Siap. Satu lagi ini ada Kang Iman, kebetulan dari Ketua Umum Aliansi Komunisme Jawa Barat akan menyampaikan beberapa patah kata juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hasil. Hadir dari dihormat Bunda Eni, netos kersa ngalingihan nepangan kami sadaya ya di tempat. Tadi tos kadangu ku sadayana resna nonrepi tuntutan irang sadayana estuning badai didugikeun ka pihak-pihak anu berwenang. Pamunduh kami nyuhungkeun dipicatoskeun. Istilahna ieu sanes pamunduh biasa, istilahna ieu amanah ti kami sadaya anu ngawakilan di ieu tempat. Punten nyungkeun dipicatoskeun ulah ceker kuasa ulah dienyingkeun, ulah dipagetokeun, upami aya waktu langsung didugikeun. Saya langsung diperjual. Sanes mung sakadar didugikeun tapi nyuhungkeun diperjual. Meski sudah meminta maaf, nampaknya Edi Mulyadi belum dapat bernafas lega. Pasalnya, kini Edi Mulyadi dilaporkan oleh banyak pihak ke polisi. Bahkan dirinya memecahkan rekor karena merupakan sosok yang paling banyak dilaporkan atas kasus yang menjeratnya.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menjelaskan bahwa saat ini ada 2 laporan polisi yang dilayangkan untuk Edi Mulyadi per Senin 24 Januari 2022. Selain itu ada pula 6 pernyataan sikap dan 6 pengakuan dari berbagai elemen masyarakat pada Edi Mulyadi. Selain Bareskrim, Polda Kalimantan Timur juga telah menerima 1 laporan polisi untuk Edi Mulyadi. Lalu ada 10 pengaduan dan 7 pernyataan sikap yang dilayangkan warga Kalimantan Timur. Di Sulawesi Utara, Polda Sulut juga menerima 1 laporan untuk Edi Mulyadi. Ramadan memastikan bahwa semua pengakuan dan pernyataan sikap dari masyarakat ini akan diselidiki oleh Bareskrim Polri. Terbaru, polisi sudah memeriksa sebanyak 38 saksi terkait kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Edi Mulyadi. Nama Edi Mulyadi belakangan menjadi sorotan seusai ia menyebut ibu kota negara baru di Kalimantan adalah tempat jin membuang anak. Edi juga menarasikan IKN merupakan pasar untuk kuntilanak dan juga genderuwo. Tanya itu, Edi Mulyadi juga turut mencatut nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Edi menyebut bahwa Prabowo Subianto adalah sosok macan mengeong. Pelaporan atas statement Edi Mulyadi ini lantas muncul dari berbagai daerah. Terkait hal ini, polisi akan segera memanggil Edi Mulyadi pada Jumat 27 Januari. Terkait dengan pelaporan terhadap saudara EM terkait dengan pencemaran nama baik yang terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam hal ini pihak Polda Kalimantan Timur telah menerima laporan dan telah menuangkannya dalam laporan polisi dengan nopol LP _B _21 _1 Romawi _22 2022 _SPKT Polda Kaltim tanggal 24 Januari 2022 dengan pelapor saudara STR berasal dari Perpedayak atau Persatuan Pemuda Dayak. Pelapor dan teman-teman terdiri dari pemuda lintas agama yang berasal dari GP Ansor, GMKI, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik dan Hindu di Provinsi Kalimantan Timur. Itu terkait dengan pelaporan terhadap saudara EM. Propam Polda Jawa Timur menjatuhkan vonis pemberhentian tidak hormat atau PTDH kepada Bribda Randi Bagus, anggota Polres Pasuruan. Diketahui Bribda Randi Bagus menjadi tersangka kasus aborsi mahasiswi di Mojokerto, Jawa Timur. Dalam sidang yang digelar di ruang sidang bidang profesi dan pengamanan atau Propam Polda Jatim, Bribda Randi Bagus tampak menangis. Sidang kode etik ini dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 12 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut ternyata juga menggali keterangan 9 orang saksi, mulai dari anggota keluarga NW, kemudian anggota keluarga Bribda Randi dan beberapa rekan Bribda Randi yang bertugas di Samapta Polres Pasuruan. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengatakan, dalam waktu dekat, pihak bidang Propam Polda Jatim akan segera melengkapi berkas pemberhentian Bribda Randi. Diketahui, Bribda Randi telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus tindak pidana aborsi pada Sabtu 4 Desember 2021. Pemuda 21 tahun itu terbukti terlibat dalam upaya aborsi sebanyak 2 kali atas kehamilan yang dialami oleh kekasihnya, NW, pada Maret 2020 dan Agustus 2021. 2 kali upaya aborsi tersebut diduga kuat menyebabkan NW mengalami tekanan mental hingga akhirnya membuat dirinya nekat mengakhiri hidup dengan cara menenggak cairan racun. Aksi nekat itu dilakukan korban di dekat makam ayahnya di pemakaman Dusun Sugihan, Desa Japan, Soko, Mojokerto, Jawa Timur pada Kamis 2 Desember sore. Randi Bagus Hari Romo, pangkat NRP Bribda 00070069, jabatan Basamapta Kesatuan Polres Pasuruan. 1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf B dan pasal 11 huruf C Perda
menjatuhkan sanksi yang bersifat etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 3. Sanksi yang sifatnya administratif berupa diberhentikan tidak dengan hormat dalam kurung PPDH sebagai anggota Polri. Saudara Randy itu sudah diputuskan dalam persidangan dari pagi tadi sekitar jam 9 sampai siang ini. Dari pemeriksaan terhadap 9 saksi yang dihadirkan oleh Bipropam Polda Jatim, dinyatakan jelas saudara Bribka Randy bersalah. Yaitu dia jelas melanggar pasal 7 ayat 1 huruf B dan pasal 11 huruf C Perkap 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri, dan sudah dinyatakan hasil putusannya adalah PTDH. Ini kami tinggal melakukan proses untuk administrasi pemecatannya. Bupati Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara periode 2014 hingga 2019, Sri Wahyumi Maria Manalip kembali dihukum terkait dengan kasus korupsi oleh KPK. Hukuman kedua ini dijalani oleh Sri Wahyumi setelah dirinya bebas belum lama ini. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado memvonis Sri Wahyumi dengan pidana 4 tahun penjara. Selain pidana badan, Sri juga dihukum pidana uang pengganti senilai 9,3 miliar rupiah. Sri Wahyumi terbukti menerima gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2014-2019. Seusai sidang vonis, Sri Wahyumi dan keluarganya langsung menangis. Mereka kemudian saling berpelukan untuk menguatkan. Ia menyatakan siap menerima keputusan dari majelis hakim. Sebelumnya, Sri Wahyumi telah dipenjara karena terbukti menerima suap selama 2 tahun. Ia baru dibebaskan dari penjara terkait kasus korupsi pada April 2021. Ini artinya, belum genap setahun, Sri Wahyumi kembali harus meringkuk di sel tahanan. Belakangan diketahui keluarga mantan Bupati Talaut itu tinggal di kontrakan dan sang suami tengah jatuh sakit. Tadi, ya. Jadi udah agak tentang sebenarnya kami bersedia bayar dan rumah yang di Bekasi silakan ambil, berarti kita kurang tinggal tambah 7 miliar sedikit. Oke. Ya. Kira-kira Kenapa punya uang? Itu aja. Tapi syarat silakan kamu tulis 4 pogja. Asaria, Mayampo dengan Frans Louis itu harus masuk penjara. Dan bersama tadi dipertimbangkan. Kamu kan sudah dengar tadi tuh, dipertimbangkan mereka melakukan perbuatan melawan hukum. Kenapa? Karena mereka adalah punya kemerdekaan untuk menolak atau tidak menerima uang dari pihak kontraktor. Mereka punya kemerdekaan. Kalau mereka tolak, terdapat tidak terima. Tapi mereka terima. Itu ya toh. Dan kedua, mereka yang ngomong ke para kontraktor bayar 10%. Jadi sebenarnya terdakwa seharusnya tidak. Tapi apabila kami terima, yang penting 4 pogja, di mana aja besar-besaran, 4 pogja itu harus segera dan kami akan segera proses. Kalau KPK yang ada di sini tidak mau proses, kami akan proses. Itu aja. Bisa ajukan banding nggak, Pak? Polisi dan kejaksaan siap nanti. Tadi kan sudah dengar di pertimbangan majelis,
bahwa mereka itu punya kemerdekaan menerima atau tidak uang ini, itu. Nah, dan karena mereka kemerdekaan ini ternyata mereka memperalat seakan-akan suruhan terdakwa toh. Jadi mereka itu masuk. Bupati nonaktif Langka terbit rencana perangin-angin belakangan tengah menjadi sorotan tajam dari sejumlah pihak. Setelah terjalin tangkap tangan KPK pada 19 Januari 2022 lalu, terbit rencana juga terjerat kasus lainnya dari keberadaan kerangkeng manusia di rumahnya. Belakangan diketahui pula bahwa gaya hidup keluarga terbit rencana tergolong mewah. Terbit rencana diketahui pernah menghadiahi putrinya mobil mewah Mini Cooper di ulang tahun yang ke-17 pada 2019 lalu. Harga Mini Cooper sendiri diketahui mencapai miliaran rupiah. Momen Bupati Langkat menghadiahi mobil Mini Cooper untuk sang putri terlihat di konten YouTube Proyek Baru. Perayaan ulang tahun tersebut dilakukan secara mewah dan meriah. Meski bukan di hotel mewah, namun pesta itu digelar seperti acara hajatan pernikahan yang dilaksanakan dengan membuat panggung di tengah lapangan dan ditonton warga. Keluarga sang bupati itu tampak kompak mengenakan baju warna biru dongker. Tak hanya mobil mewah, terbit juga menghadiahi putrinya beberapa buket bunga yang terbuat dari uang. Jumlah uang dalam buket bunga itu diperkirakan bernilai puluhan juta rupiah. Kemewahan tersebut berbanding terbalik dengan nasib para pekerja sawit terbit rencana yang terpenjara dalam kerangkeng. Para pekerja itu menghuni kerangkeng manusia yang berukuran 6 x 6 meter. Selain menghuni kerangkeng manusia berukuran sempit, para penghuni diduga mengalami penyiksaan selama bekerja untuk terbit rencana. Ketua Migran Care, Anis Hidayah mengatakan para pekerja dipekerjakan secara paksa oleh terbit rencana. Bahkan para pekerja harus bekerja selama 10 jam lamanya. Terbit rencana sempat mengungkapkan bahwa kerangkeng itu dijadikan sebagai tempat rehabilitasi pecandu narkoba. Akan tetapi Badan Narkotika Nasional atau BNN menyebut bahwa tempat tersebut belum berizin. Terkait dengan hadiah Mini Cooper oleh terbit rencana untuk sang anak, akan didalami oleh KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan pendalaman itu akan dilakukan untuk menelusuri apakah pembelian mobil mewah tersebut ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana yang kini tengah disangkakan kepada terbit atau tidak. Menurutnya, setiap informasi yang beredar di masyarakat terkait kasus yang tengah dilakukan penyidikan oleh KPK akan didalami oleh penyidik. Polisi membongkar kasus kematian seorang pemuda berinisial AY di Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 18 Januari lalu. Sebelumnya, AY sempat dilaporkan tewas karena terjatuh di kamar mandi. Namun lantaran keluarga AY merasa curiga ditambah dengan pengakuan teman korban, akhirnya polisi melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa AY dihabisi oleh temannya bernama Tegar dengan cara melakban mulutnya dan mengikat tangan dengan rafia. Pelaku membunuh korban dengan dalih sedang melakukan permainan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan skenario berawal ketika pelaku mengajak AY bermain ke rumah MG, seorang saksi sekaligus teman korban. Ajakan dari pelaku itu pun disetujui oleh korban tanpa rasa curiga. Sesampainya di rumah MG, pelaku kemudian meminta korban membeli tali rafia dan lakban. Kemudian korban diajak pelaku untuk ke kamar mandi, lalu mengikat tangan dan melakban mulut hingga hidung. Korban tak memberikan perlawanan lantaran takut kepada tersangka yang dikenal jagoan. Dalam kondisi tangan terikat dan mulut dilakban, korban ditinggal di kamar mandi selama 30 menit. Kondisi kamar mandi yang sempit dan mulut dilakban membuat korban AY menghembuskan nafas terakhirnya.
Pembunuhan itu dilakukan oleh Tegar lantaran ia merasa sakit hati korban tidak mengajaknya saat melamar pekerjaan. Tegar sempat berupaya menutupi tindak kejahatannya dengan mengatakan korban terjatuh. Untuk menguatkan alibi ini, Tegar melepas lakban dan juga tali pada korban. Kasus ini terungkap setelah bocah MG akhirnya buka suara terkait kematian tak wajar pemuda tersebut. MG baru berani mengatakan itu pada Rabu 19 Januari atau 1 hari setelah peristiwa mencekam itu terjadi. Pasalnya, MG sempat diancam oleh terduga pelaku untuk tak menceritakan apa yang dilihatnya kepada siapapun. Pelaku juga sempat melarikan diri pasca kejadian dan akhirnya ditangkap di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah. Kakak korban bernama Nasyir sempat bertemu dengan orang tua pelaku tak lama setelah kejadian tersebut. Orang tua pelaku meminta maaf atas kelakuan anaknya. Namun, Nasyir geram mendengar ucapan orang tua pelaku yang menyebut AY hanyalah korban prank Tegar. Atas perbuatannya, tersangka kini terancam pasal tentang pembunuhan berencana dengan hukuman mati. Nah, ini dari zaman sekolahnya sudah dikenal sebagai jagoan. Jadi di bawah tekanan dan intimidasi, sehingga korban ini menurut saja, tangannya diikat, kemudian mulutnya dilakban. Ya, mulutnya dilakban, kemudian ditinggal, ya, di kamar mandi itu ditinggal kurang lebih hampir setengah jam. Kemudian setelah itu, ya, tersangka menghampiri lagi, ya, kepada korban yang telah dilakban. Ternyata korban sudah dalam posisi terjatuh dan tidak bernyawa. Kemudian tersangka mengambil inisiatif, ya, untuk mengelabui keluarga daripada korban untuk menutupi aksinya dengan mengatakan bahwa korban yang merupakan sahabatnya ini meninggal karena terjatuh dari kamar mandi, karena memang pada saat itu posisinya memang di depan kamar mandi, tetapi dia sudah membuka lakban dan juga ikatan talinya itu, sehingga pihak keluarga datang awalnya mempercayai. Namun selang beberapa hari kemudian, ya, dari saksi yang kita periksa 5 orang saksi ini, ada salah satu saksi yang juga merupakan teman daripada tersangka maupun korban yang menyaksikan sebelum korban ini meninggal sempat melihat bahwa tangannya diikat dengan tali dan mulutnya diikat ataupun dilakban, ya, sehingga menutupi mulut dan juga hidungnya, sehingga mengganggu pernapasan yang mengakibatkan meninggal dunia. Seorang pria tewas ditembak begal di perbatasan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki, Sumatera Selatan pada Selasa 26 Januari pagi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Sadisnya, pelaku menembak korban di hadapan istri dan anaknya. Sebelum kejadian, korban yang sedang berboncengan dengan istri dan anaknya melintas dari desa Wana Makmur ke arah Oku Timur. Kemudian di tengah perjalanan, korban didahului oleh 2 orang pelaku yang berboncengan. Merasa curiga dengan 2 pelaku, korban memilih untuk putar balik, namun setelah melaju kurang lebih 200 meter, pelaku justru mengejarnya. Korban sudah berusaha menghindar dan mengamankan diri, tapi pelaku terus mengancam menggunakan senjata api. Sempat terjadi adu mulut, tapi pelaku langsung melepaskan tembakan yang mengenai lengan atas tangan sebelah kanan dan tembus ke jantung korban. Pelaku langsung mengambil motor korban dan kabur ke arah Kabupaten Oku Timur. Korban sempat dibawa ke bidan terdekat, namun nyawanya tak tertolong. Diketahui korban kala itu tengah mengantarkan istrinya untuk mengurus berkas kelulusan CPNS. Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan penyidikan dan menggali informasi tersebut, terutama berkenaan dengan ciri serta identitas para pelaku.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Moski pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.